Ketika menemui penguasa kota kekacauan, Luo Feng sempat panik gara-gara dia ketahuan punya tubuh behemoth sama gurunya. Tapi ternyata sang guru nggak masalah akan hal itu, karena dia tahu kalau Luo Feng masih memiliki jiwa manusia di dalam dirinya. Bahkan Luo Feng juga dikasih 2 harta seperti Beast God Armament dan juga sayap Siwu. Itu diberikan oleh sang guru sebagai bekal buat Luo Feng sebelum dia pergi menunaikan wajib militer di extraterritorial battlefield, yang dikenal sebagai medan pertarungan tak ada habis-habisnya antara ras manusia, ras mesin, ras serangga, dan ras iblis. Setelah melakukan persiapan yang sangat matang, akhirnya dia pun berangkat menuju tempat yang dimaksudkan, menunaikan wajib militer setelah mencapai level World Master di perusahaan alam semesta virtual. Kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Lego. Dalam persiapan yang dilakukan selama perjalanan menuju lokasi tujuan, Luo Feng yang sempat membeli 10.000 bangkai serangga kembali mendapatkan kesempatan buat mencari harta di planet Wulong, lokasi pembuangan sampah antariksa. Dalam kesempatan tersebut, Luo Feng kembali melakukan pencarian fragmen perak klan Dewa Api. Sebelumnya Luo Feng udah bikin armor warrior, tapi pakai fragmen yang warna hitam. Nah, kali ini yang dia kumpulin tuh yang warna silver yang lebih langka. Setelah jumlah fragmen silver klan Dewa Api cukup untuk dibuat sebagai armor lapisan dalam, Luo Feng yang mencoba menggunakannya secara langsung merasa jantungnya seperti sedang dikoyak, dicekik, setiap inci organ di dalam tubuhnya kelunyutan. Nyut. Udah gitu Luo Feng juga ngerasa nggak puas lagi. Armor warrior peraknya itu hanya bisa meningkatkan kekuatan World Masternya sebesar 1200 kali, dan 200 kali lebih kuat dari armor yang warna hitam. Peningkatannya nggak terlalu signifikan. Hal itu disebabkan karena tubuh Luo Feng yang sekarang masih belum bisa memanfaatkan armornya secara penuh. Maka dari itulah, karena dia nggak bisa menggunakannya dengan maksimal, apalagi Luo Feng juga udah punya yang hitam, dia memilih buat ngasih armor warrior perak buat si behemoth yang selama ini emang gak pakai baju tuh dia. Masuk ke dalam dunia batin dan menanamkan fragmen yang terkumpul ke dalam tubuh si tanduk emas. Secara perlahan namun pasti, armor perak mulai menutupi seluruh bagian tubuh makhluk tersebut dengan tulisan Dewa Api di bagian dadanya. Kalau tubuh behemoth yang pakai, peningkatannya 3.000 sampai 5.000 kali kekuatan World Master. Dia bisa menahan rasa sakitnya karena setiap fungsi organ dan tubuh behemoth itu 30 kali lebih kuat kalau dibandingkan sama tubuh seorang manusia yang ada di level serupa. Pada saat melakukan sinkronisasi dengan armor warrior perak, tubuh behemoth perlahan mulai menyusut. Itu dilakukan untuk menahan kekuatan armor yang terlalu besar. Ketika saling terintegrasi dengan sempurna, behemoth yang happy melepaskan cakar perobek langit ke sekelilingnya. Dikatakan kalau behemoth aktifin seluruh kekuatan yang ada di dalam armor tersebut, kira-kira kekuatannya bakalan setara sama Immortal Marquis. Belum ditambahin lagi pakai sayap Siwu sama teknik cakar perobek langit yang pasti bakalan nambah damage cukup besar. Itulah kartu as terkuat yang Luo Feng persiapkan dan bisa digunakan jika memang benar-benar dibutuhkan. Selain itu ada juga pasukan kumbang macan raja yang lagi dikerjain sama Irina dan hampir bisa digunakan. Karena persiapan sudah matang sempurna, selanjutnya adalah waktunya bagi Luo Feng Lego ke medan peperangan. Bertepatan dengan Luo Feng yang akhirnya tiba di bintang Tan Niao, dikenal sebagai benteng pertahanan luar angkasa buatan dengan diameter 1 juta kilometer lebih, dan juga dikenal sebagai salah satu basis pangkalan militer di wilayah kekuasaan manusia. Setiap World Master dari berbagai galaksi akan dikumpulkan di sana sebelum akhirnya mereka menuju lokasi medan perang luar angkasa. Makanya saat itu terlihat bukan cuma Luo Feng, tapi ada banyak pesawat yang datang berbarengan sama dia. Abis parkir di pelabuhan, Luo Feng masuk ke tempat titik kumpul melalui sebuah lorong, mengantarkannya ke sebuah aula yang luas. Tiap harinya tempat tersebut bakalan kedatangan pejuang World Master buat dikirim ke medan perang. Ada yang bentuk tim dari awal, ada juga yang sendirian kayak Luo Feng. Luo Feng yang tiba di aula bersama dengan banyak pejuang lainnya disuruh nunggu sebentar di area kiri. Dan kalau sudah ada 100 orang World Master, mereka baru bisa berangkat. Nunggu sambil duduk di kursi, itu si jadul buat Luo Feng yang duduk ngambang di udara. Singkatnya, pas 100 orang pejuang World Master sudah berkumpul, seorang petugas memberitahukan bahwa selanjutnya mereka bakalan dikirim menuju medan pertarungan antariksa. Dan sebelum itu, para petugas akan memberikan tingkat otoritas kepada mereka yang didapatkan melalui catatan pertempuran di dalam ruang virtual alam semesta. Dengan begitu, maka para petugas bisa menilai seberapa mantapkah para pejuang World Master di sana.
Setelahnya akan ada pembagian tingkat di dalam pasukan, mulai dari yang paling bawah, World Master biasa, terus World Master Elite, dan yang paling tinggi General World Master. Sama kayak hierarki di militer, yang pangkatnya di bawah harus mematuhi perintah atasan. Pembagian tingkat otoritas para pejuang pun dilakukan ketika seseorang dimintai untuk maju. Sebuah robot pintar langsung melakukan pemindaian, dan hasilnya juga bisa langsung keluar. Orang pertama yang maju saat itu ditetapkan sebagai World Master Elite dan diberikan sebuah lencana tingkat Elite sebagai penandanya. Satu persatu pejuang pun mulai maju ke depan untuk menentukan tingkat otoritas mereka. Banyak yang World Master biasa, yang Elite juga cukup banyak. Tapi ada satu orang yang bikin fokus para pejuang teralihkan gara-gara satu orang ini ditetapkan sebagai General World Master dari awal, dan dia adalah Luo Feng. Di kelompok 100 orang tersebut, Luo Feng menjadi General World Master pertama. Jadi bangga, karena biasanya dari 100 pejuang World Master Elite, belum tentu bisa terlahir sosok General World Master. Siapa sangka dalam batch yang Luo Feng ikuti, ada lagi pejuang lain yang ditentukan sebagai General World Master, dan dia bernama Yan Shi. Om-om muka garang yang pakai armor kuning kayak Bumblebee. Dari tampilannya aja orang-orang bisa menilai kalau Yanxi adalah orang yang kuat. Meskipun wajahnya garang, tapi Yanxi yang terlihat menyapa banyak orang di sana termasuk Luo Feng menunjukkan kalau dia tuh orangnya cukup humble. Setelah melakukan penentuan tingkatan otoritas, sang petugas memberitahukan dalam batch 100 orang tersebut mereka memiliki 2 General World Master, 61 pejuang World Master Elite, dan 37 pejuang World Master biasa. Extraterritorial Battlefield memiliki 11 lokasi yang semuanya berada di luar wilayah kekuasaan manusia. Sedangkan batch Luo Feng bakalan dikirim ke lokasi Battlefield ke-7 yang termasuk dalam Secret Realm Universe dengan diameter maksimal sekitar 1,1 juta tahun cahaya. Medannya cukup besar dan di dalamnya terdapat 100 pangkalan militer manusia. Batch Luo Feng sendiri bakalan dikirim menuju basis nomor 26. Para pejuang mulai pada khawatir karena katanya Battlefield ke-7 itu disebut sebagai neraka kematian peringkat ketiga dari 11 lokasi Battlefield yang ada dengan angka kematian lebih dari 96%. Namun semakin tinggi angka resiko kematiannya, semakin besar pula jasa militer yang akan mereka dapatkan. Setelah pembagian tingkatan dan penjelasan utama selesai, di langit-langit aula cincin yang mengambang di udara terlihat mulai aktif menurunkan rintik-rintik air yang cukup deras. Itu merupakan saluran ruang menuju medan perang ke-7 di basis pangkalan manusia nomor 26. Dan gak pakai lama lagi, Luo Feng pun masuk ke sana. Pas berdiri di atas altar, tubuh Luo Feng yang berubah jadi air langsung berpindah dalam waktu singkat. Beralih ke basis pangkalan manusia nomor 26 di Battlefield ke-7. Tepat di depan alat saluran ruang, udah banyak para veteran yang lagi nunggu kedatangan rekrutmen baru. Iya, mereka pada nungguin di sana supaya bisa dapetin anggota baru, dijadiin tim sebelum berangkat ke Battlefield. Pas Luo Feng dan barengannya tiba di sana, petugas yang nganterin kemudian ngasih tahu orang-orang di sana kalau di antara para rekrutmen baru tersebut terdapat 2 General World Master. Sesaat setelah sang petugas pergi, para veteran di sana pun langsung pada GC, bergerak meninggalkan meja dan minuman mereka menuju ke arah Luo Feng dan Yanxi. Biar keduanya tertarik, mereka juga pada bilang kalau tim mereka itu kuat loh, pemimpinnya immortal loh, mereka bakalan bertahan hidup loh. Penawaran-penawaran tersebut malah bikin Yanxi pusing buat milih yang mana. Di antara mereka ada satu cewek yang melepaskan kabut pink mengandung kekuatan pesona. Cewek tersebut juga mulai menyingkirkan para pejuang yang berusaha buat rekrut Luo Feng sama Yanxi pakai semacam tanaman. Dengan nada menggoda, cewek tersebut pun berkata, jadi bagian dari timnya adalah pilihan terbaik buat Luo Feng dan Yanxi. Kekuatan pesona yang dilepaskan oleh cewek tersebut hampir bikin Luo Feng hilang kendali. Yang benar-benar kena pesonanya mah si Yanxi, om-om garang. Bebata yang juga ikut kena pesona tapi bisa melepaskan diri kasih tahu kalau itu cewek berasal dari klan Hyanu, klan penyihir yang terlahir memiliki kemampuan pesona yang sangat kuat. Nampaknya dia juga merupakan master ilusi yang gak lemah, ataukah aja hampir gak bisa lepas dari pesonanya kalau dia gak dihajar sama Bebata. Sambil bantuin Yanxi lepas dari pesona ilusi, Luo Feng tanya sama cewek tersebut apakah keuntungannya kalau dia gabung sama timnya. Cewek tersebut namanya Mei Nu.
Para tukang rekrut yang gak terima Meinu mau ngambil Luo Feng sama Yanxi minta diturunkan dari jeratan tanaman yang nangkep tubuh mereka. Mereka sampai nawarin berbagai macam hal supaya Meinu gak ngerekrut Luo Feng dan Yanxi ke dalam timnya. Tapi Meinu malah kencengin jeratan tumbuhannya, menunjukkan kalau dia gak akan mau sampai Luo Feng dan Yanxi diambil sama tim lain. Saat itu dia langsung ngasih makan tanamannya itu semacam bola ramuan yang bisa bikin tanaman tersebut tumbuh jadi semakin besar, sebagai ancaman buat nyingkirin para perekrut lainnya. Caranya memang agak sedikit kasar, tapi cukup worth it itu. Cuma dengan memberikan sedikit ramuan saja bisa membuat tanaman hijau tersebut tumbuh besar dan bikin para tukang rekrut yang padahal ada yang level immortal loh, malah dibuat kesulitan buat bisa menjangkau Luo Feng. Bebatu sangat yakin di belakang Meinu pasti terdapat sosok ahli ramuan yang sangat hebat. Bersama dengan tanaman yang mulai menciut dan para perekrut yang memilih buat pergi gak ngerekrut Luo Feng sama Yanxi, muncul pula seorang bocil yang berkata kepada Meinu untuk tidak menarik rekrutan baru dengan memanfaatkan amo yang dia buat. Amo ini ramuan bola obat yang dipakai sama Meinu sebelumnya. Bocil itu dipanggil Xiao Chen Chen sama Meinu. Karena itu adalah nama imutnya, Chen Chen lebih kepingin dipanggil Duyao yang artinya racun sama orang-orang. Meinu mengungkapkan jika medan perang angkasa itu sangat kejam. Selalu ada anggota baru yang masuk gara-gara anggota lama gugur. Makanya mereka harus dapetin anggota yang kuat kayak Luo Feng sama Yanxi. Duyao sambil lari berkata kalau dia nggak butuh anggota baru, tapi dia langsung disergap sama seekor kucing putih serta pemiliknya bernama Wei. Kasih tahu kalau Duyao ngomong kayak gitu tuh karena dia menghargai perasaan. Wei ini merupakan seorang taming beast, pengendali binatang yang keberadaannya cukup langka. Tim satu itu nampaknya nggak biasa. Ada juga Taiwo, kapten tim tersebut yang minta maaf kepada Luo Feng Yanxi karena anggotanya pada bandel. Sebelum akhirnya Taiwo minta kedua calon rekrutmen tersebut buat duduk dan melanjutkan obrolan. Taiwo sendiri merupakan sosok master mental immortal tipe bumi. Untuk sekarang mereka cuma beranggotakan 4 orang saja. Duyao si ahli ramuan katanya sama kayak Luo Feng dan Yanxi. Dia sudah jadi General World Master sejak masih rekrutan baru. Sedangkan untuk Wei dan Meinu, keduanya mesti menghadapi ujian hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dulu sebelum akhirnya naik tingkat jadi General World Master. Keduanya juga sudah berusaha sangat keras untuk menembus batasan diri mereka. Taiwo bangga sama anggotanya yang hebat-hebat, makanya dia yakin jika Luo Feng sama Yanxi pasti nggak bakalan nyesel kalau gabung sama timnya. Nggak pakai pikir panjang, Yanxi langsung bersedia buat gabung. Sementara Luo Feng berpikir, dikatakan bahwa setiap orang yang ikut dalam perang luar angkasa memiliki persyaratan jasa militer. Dan sebelum mengumpulkan jasa militer yang cukup, seseorang harus membentuk suatu formasi tim, mematuhi perintah yang diberikan oleh satu orang kapten. Dan karena Luo Feng merasa tim yang satu ini cukup mantap, dia juga akan bergabung. BTW, karena tingkatan otoritas Luo Feng diambil dari pertarungan jaringan virtual alam semesta, di tim tersebut Luo Feng tuh dipanggil Crazy atau si gila. Itu nickname yang Luo Feng pakai pas lagi di pertarungan virtual, teman-teman. Setelah bergabung menjadi tim, selanjutnya Taiwo akan membantu Luo Feng dan Yanxi buat memahami situasi battlefield karena gak lama lagi mereka bakalan langsung berangkat ke TKP. Bukan gak lama lagi itu sih. Soalnya abis itu mereka langsung berangkat menggunakan satu pesawat keluar dari pangkalan 26. Selama perjalanan, Taiwo memberikan penjelasan jika battlefield atau medan perang yang akan mereka tuju merupakan tempat pertempuran antar ras dengan ras lain. Sedangkan basis camp militer adalah markas besar teruntuk ras manusia. Tempat itu bisa melindungi ratusan juta orang dari serangan ras asing. Bisa dikatakan juga itu merupakan benteng pertahanan untuk ras manusia selama berada di sana. Benteng yang sangat megah dan bisa menampung banyak orang. Duyao sambil racik ramuan ngomong, kalau rekrutan baru nggak bakalan ngerasain krisis selama ada di basis pangkalan militer karena ras asing sudah lama pergi dari tempat tersebut. Sebelum mereka menginjakan kaki di medan perang, Meinu kasih ujian tebak-tebakan buat para anggota baru. Dan soalnya adalah, di tempat tersebut mereka bisa melihat ada banyak reruntuhan barang-barang punya ras lain dan tentu saja ada berbagai macam harta di dalamnya. Terus, kenapa mereka nggak nyari harta tersebut dan memilih buat mengabaikannya dan malah menghindarinya? Dengan simpel si om-om garang pun jawab, mungkin karena harta di situ nggak bernilai kali. Ya jelas bukan dong. Duyao tahu jawab, karena tempat-tempat yang dimaksudkan ada banyak hartanya, mereka harus waspada.
Ketika mereka keluar dari basis pangkalan, kemanapun mata memandang, mereka harus menganggap sedang berada di medan perang. Pertarungan bisa terjadi setiap saat. Jadi reruntuhan tersebut bisa jadi merupakan jebakan yang sengaja dipasang sama lawan. Analisis yang bagus, kata Meinu. Nampaknya para anggota baru mesti belajar banyak sama si bocil satu itu. Sementara Luo Fengyansi berterima kasih atas pengajarannya, Meinu lanjut buat gangguin bocil imut tersebut. Ice breaking kayak gitu tuh cukup bagus, kata si kapten, yang gak mau terlalu kasih beban berat buat Luo Feng ataupun Yancy yang baru ikut pertama kali dalam battlefield tersebut. Keduanya diminta oleh si kapten buat jadi support saja ketika lagi dibutuhin. Tujuan mereka selanjutnya adalah sebuah reruntuhan bintang yang berjarak 80.000 tahun cahaya dari pangkalan. Tempat tersebut berbatasan dengan wilayah ras puncak lainnya, yang artinya tempat tersebut merupakan medan di mana para pejuang dari ras asing saling bertarung dengan brutal-brutalan. Dalam perjalanan tersebut, mereka telah tiba di area bersih, lokasi tanpa adanya reruntuhan atau puing angkasa seperti sebelumnya, sehingga mereka bisa mempercepat laju pesawat dengan bebas untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum akhirnya mereka bisa memasuki Dark Universe, jalur cepat yang cukup aman. Taiwo meminta kepada para anggotanya buat istirahat selama perjalanan, serta mempersiapkan mental sebelum menginjakan kaki di medan pertarungan luar angkasa, yang tentu saja bakalan dipenuhi dengan darah. Pesawat kemudian memasuki Dark Universe dan waktunya untuk istirahat. 3 hari kemudian, di sekitar area medan peperangan, kita akan diperlihatkan dengan ras asing. Lebih tepatnya ras mesin yang abis bantai-bantai ras manusia yang berusaha untuk melacak titik koordinatnya, tapi malah berakhir diluluh lantahkan. Ras satu ini memiliki kepercayaan yang sangat tinggi terhadap teknologi mereka yang lebih maju bila dibandingkan dengan ras lainnya. Makanya mereka bisa dengan mudahnya menghilangkan keberadaan mereka ketika titik koordinatnya sudah kebaca sama lawan. Ketika mengecek situasi, ras mesin satu ini kembali mendapati adanya sebuah pesawat manusia lain yang akan segera melintas. Makanya dia akan kembali melakukan penyerangan buat kasih paham tentang siapa sang penguasa battlefield ke-7 ini. Pesawat manusia yang dimaksudkan adalah pesawat tim Luo Feng yang saat itu anggotanya lagi pada main Wolf Game. Masih sempet-sempetnya. Dan tak lama setelahnya muncul peringatan di mana pesawat mereka bakalan ditabrak oleh blast dalam 2 detik. Nggak bisa menghindar ini sih mestinya. Dan itulah ending dari serial Swallowed Star kali ini, teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai menit terakhir. Sekelebat bagian selanjutnya, kita bisa lihat tim Luo Feng yang kena serangan pada akhirnya dikeroyok sama tentara ras mesin gas. Di dalam sebuah cube barrier, kedua ras akhirnya bertarung. Itu jadi pertarungan perdana Luo Feng sama Yancy di medan perang luar angkasa. Awalnya emang Luo Feng cuma jadi support, tapi pas krisis melanda tim mereka, barulah Luo Feng kasih tahu seberapa mantepnya dia.